historinya sehingga trennya jelas, bisa menjadi bahan evaluasi untuk perkembangan bisnis ke depan. Terus berpengetahuan, secara mandiri mampu memanfaatkan sumber daya yang ada dengan kreativitas, terus berpikir kritis, memiliki pemikiran yang holistik atau secara menyeluruh. Terus mengambil keputusan dan eksekusi. Nah, ini karakteristiknya apa sih? Memiliki jiwa kepemimpinan atau leadership. Terus mampu mengambil keputusan dalam bisnis, dalam hal cepat mengambil keputusan ya. Terus ketahui apa yang harus dilakukan di masa depan untuk kemajuan bisnis. Nah, untuk ketahanan, mampu mengatur emosi, terus memiliki kesadaran tinggi untuk memotivasi dirinya dan orang lain, terus mampu membuat prioritas dalam mencari jalan keluar. Jadi dalam hal ini melihat skala prioritas, mana yang menjadi skala prioritas. Dalam hal ini di sini orang-orang manajemen atau bagaimana bisa memanage waktu dan sebagainya sehingga bisa mengambil suatu keputusan mana yang menjadi skala prioritas. Lanjut. Berjejaring. Karakteristiknya itu mampu berinteraksi dengan lingkungan. Artinya dengan lingkungan sekitar, baik itu di lingkungan internal, eksternal dan sebagainya ya. Terus bisa berhubungan dengan pemerintah dan lain sebagainya. Terus mempesona orang dalam dan luar. Mampu menjalin pola hubungan persahabatan, mampu menjalin komunikasi yang baik, mampu mengatur posisi tawar atau bargaining ya. Jadi poinnya adalah win-win solution. Terus beradaptasi, dapat melihat perubahan jenis usahanya, mampu memahami perubahan yang terjadi, pandai beradaptasi dengan perubahan. Nah, untuk mendapatkan hasil terbaik, menti perlu memberikan usaha terbaik, menyiapkan diri untuk menjawab pertanyaan, dan mengaplikasikan saran yang diberikan oleh mentor dengan baik. Mentor perlu mendampingi menti untuk mengembangkan karakteristik tersebut. Bantuan yang dibutuhkan menti adalah di sini keahlian paling dibutuhkan: memulai usaha, pertumbuhan dan pengembangan usaha, strategi bisnis, perencanaan bisnis, pemasaran, pengembangan bisnis, pinjaman dan pembiayaan, terus strategi penjualan, periklanan dan promosi. Jadi di sini ada bauran pemasaran sebenarnya. Jadi dari segi perencanaan, strategi bisnis ada, keahlian yang dibutuhkan udah pastinya ya. Banyak orang nggak ahli tapi dengan terbiasa, dengan bakat dia bisa. Terus strategi bisnis, pengembangan, strategi penjualan. Nah, strategi penjualan ini kan kita untuk saat ini tentunya pasti membutuhkan yang namanya bisnis online atau digital marketing ya. Jadi itu pola pengembangan baru sebenarnya. Terus tantangan utamanya apa sih untuk jadi seorang menti itu? Terus bagaimana mengimplementasikan rencana bisnis? Bagaimana menjadi lebih teratur dan sistematis? Bagaimana melacak penjualan dan biaya? Bagaimana menetapkan harga? Terus terhubung dengan pasar? Bagaimana mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan? Bagaimana presentasi yang meyakinkan calon investor, membangun komunikasi pelanggan, bagaimana beriklan secara efektif. Jadi ini butuh strategi sebenarnya ya. Jadi tantangan utamanya itu ya seperti itu. Bagaimana artinya untuk mengeksekusinya itu yang benar-benar menjadi tantangan. Lama.
Nah, manfaat menjadi menti di sini ada ada 6. Pertama, ide dan cara berpikir baru, bagaimana berpikir kreatif, inovatif, dan berpikir ke depan. Terus yang kedua adalah kembangkan keterampilan dan pengetahuan baru. Jadi sesuatu yang didapatkan, sesuatu yang baru kita bisa kembangkan, keterampilan yang baru. Misalnya dalam hal kita belum paham tentang digital marketing, bagaimana pengembangannya, tentang suatu keterampilan yang baru. Terus yang ketiga adalah panduan pengembangan diri. Jadi di sini kita ada bimbingan lah seperti itu ya. Terus pengembangan usaha. Jadi pengembangan usaha dalam hal ini kalau bicara ini di sini lebih kepada benefitnya ya. Jadi pengembangan usaha itu biasanya pasti ada alurnya. Dalam hal kalau misalnya UMKM sebenarnya. Semua UMKM itu apalagi sekarang kan pemerintah lebih care terhadap pengembangan usaha, jenis usaha dan sebagainya. Makanya dari Kementerian Koperasi, dari dinas, provinsi dan sebagainya itu bisa menawarkan dan bahkan disupport oleh bank-bank pemerintah. Banyak pengajuan bantuan tapi dengan sistemnya saya nggak tahu sistem istilahnya dalam hal bantuan itu biasanya seperti apa. Jadi biasanya ada sih sistemnya pengembalian dengan bunga, saya nggak tahu berapa persen, poinnya seperti itu. Kemarin ada berapa pendampingan kami lakukan, cuman untuk lebih ke dalam kan langsung interaksi langsung dari pihak bank dengan, kalau di Jawa Barat itu ya Bank BJB ya, bisa langsung dengan pelaku usahanya untuk pengembangan. Untuk regulasinya mereka yang lebih kesepakatan diantara donaturnya. Terus yang kelima adalah jejaring baru menambah peluang, itu pasti, dan itu benar-benar itu pasti kita mendapatkan jaringan baru, network dan sebagainya. Terus yang lainnya, yang keenam adalah visibilitas dan pengakuan usaha. Nah ini dalam hal pengakuan usaha ya kembali lagi tadi lisensi atau sertifikasi dan sebagainya ya, ini sangat penting. Nah kembali lagi workshop ini masih semangat gak nih, masih ada waktu nih teman-teman? Masih ya Pak Angga ada workshopnya Pak dalam itu. Kita lanjut ke workshop selanjutnya. Ini di slide selanjutnya Pak. Nah ini kelihatan ya teman-teman ya. Ika Indayani dari Malang memiliki bisnis Diandra Brownies and Cake. Ia memiliki kendala dalam pertama, pengoptimalan penjualan produk sehingga bisa menjangkau daerah lain. Terus kedua, promosi produk di sosmed, sosial media. Terus ketiga adalah buffer stok penjualan nih, buffer stoknya nih artinya nggak jalan. Terus keempat adalah pembukuan administrasi usaha di segi keuangan. Penjualan yang ia lakukan masih lewat FB, IG dan WA, IG, dan mencatat pengeluaran pemasukannya ala kadarnya. Jadi sistem keuangannya nih masih benar-benar sangat sederhana. Terus ia bermimpi agar produknya bisa dikenal dan disukai banyak orang sehingga nantinya usahanya lebih besar dan bisa diwariskan ke anak cucunya. Ia bermimpi untuk memiliki produk yang rasa dan kualitas bagus serta harga terjangkau sehingga semua orang bisa menikmati produk-produknya. Ia sudah memiliki pelanggan setia yang sudah beberapa kali repeat order produknya karena mereka menyukai rasanya,
tetapi ia belum bisa mengoptimalkan penjualan karena keterbatasan skill di bidang teknologi dan pemasaran. Nah, diskusikan di dalam kelompok mengenai karakteristik menti yang perlu dikembangkan. Waktunya sampai selesai. Kira-kira ini silakan, ada yang mau berpendapat nggak nih? Seperti apa nih karakteristik menti yang perlu dikembangkan? Intinya adalah si Indah ini sebenarnya udah punya sistem keuangannya, buffer stock. Yang jadi permasalahannya pengoptimalan penjualan produk, promosi, buffer stock, dari pembukuan. Terus dia punya mimpi-mimpi yang indah sebenarnya. Dia pengen mengembangkan usahanya lebih bagus, harganya terjangkau, semua bisa menikmati produknya. Nah, ia sudah memiliki pelanggan yang setia, yang sudah beberapa kali repeat order produknya karena mereka menyukai rasanya. Jadi dari segi taste sebenarnya dia udah boleh dibilang udah terjadi ini ya, aftermarket ya, repeat order. Hanya keterbatasan skill di bidang teknologi pemasaran. Nah, dalam kelompok karakteristik menti seperti ini, kira-kira apa yang perlu dikembangkan? Apa yang perlu dikembangkan nih teman-teman? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Iya. Nah, kalau pengembangan katanya dia harus ini sebenarnya kurang gaul nih. Jadi belum terdaftar di komunitas ya, kata Ramdhani tadi. Terus pembukuannya ini memang masih berantakan sebenarnya, masih pakai pola sederhana. Jadi benar-benar betul juga sih yang dikatakan Ramdhani. Jadi benar-benar ini sebenarnya dari segi kualitas dia udah bagus. Dari pembukuan memang dia bad. Terus pengaturannya, jadi buffer stocknya ini jadi nggak jalan, FIFO-nya nggak jalan, jadi sehingga terjadi seperti itu. Nah, sebenarnya dia pengen ngembangin. Nah, ada yang ingin berpendapat lain? Apalagi yang perlu dikembangkan sebenarnya nih? Sofi Anissa, silakan Sofi. Nah, iya. Jadi lebih kepada penataannya ya. Jadi terus dengan digital marketing, pemanfaatan. Gitu. Yang lain gimana dengan menti seperti ini? Karena dia sebenarnya udah, ya silakan.
Jadi perlu belajar lagi ya. Menurut Novi, katanya harus belajar lagi. Good. Ada yang lain dengan karakter seperti ini kira-kira? Silakan. Ya. Nah, good, 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 Febri. Hampir ini ya, benar-benar ya, analisanya Febri termasuk gitu ya. Jadi lebih ke keuangan karena memang benar-benar pertama tadi. Terus memang dia memang butuh mentoring ya. Jadi karena memang benar-benar dari segi produk dia udah bagus. Nah, terus memang yang pertama itu hampir kan memang bicara digitalisasi dia itu sudah jalanin sebenarnya, cuman dia belum terarah. Memang benar-benar butuh di mentoring. Ada yang lain yang mau menambahkan lagi nih? Halo. Jadi memang pada intinya memang karakter yang seperti ini butuh di mentoring ya. Pertama memang dari segi keuangannya berantakan. Terus memang dari segi pengetahuan tentang buffer stock ini seperti itu, seperti gimana caranya produk yang pertama keluar itu memang benar-benar harus keluar pertama. Jadi jangan numpuk. Jadi bisa fresh terus. Pivonya bisa jalan, ya kan? Dan memang benar-benar harus dimentoring dari segi digital marketing meskipun dia sudah ini tapi belum expert dalam bidang itu. Jadi benar-benar butuh mentoring yang bisa mengarahkan sehingga produknya bisa berjalan secara sistematis. Karena memang banyak diantara pelaku-pelaku UMKM atau pelaku-pelaku bisnis yang benar-benar dari A sampai Z-nya itu memang berantakan gitu. Jadi dari segi produknya semuanya bagus. Dia sistem jualannya udah bagus. Ya kan? Tapi dia belum bisa menata secara sesuai dengan, makanya harus dibuatkan bisnis plan. Dari A sampai Z. Seperti itu. Oke, Pak Angga mungkin ada yang mau ditambahkan untuk pertemuan besok? Jadi mungkin dari saya cukup ya untuk materi kita sampai ini mentoring di Pak Angga, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis benar ya, habis maghrib ya Pak ya. Jadi dia enggak. Iya benar. Iya nih. Iya benar. Iya benar. Ngomong sendiri nggak ngoceh. Setuju. Iya. Iya cocok ya. Iya jadi benar setuju ya, kita kebut aja ya. Masa untuk ke depannya jadi biar ya, iya benar. Iya. Oke, makasih waktunya Pak Angga. Ini dari peserta, dari teman-teman menti, ini dari teman-teman mahasiswa. Masih ada yang ingin ditanyakan atau gimana? Halo? Kayaknya udah pada tidur nih.
Masih. Gimana teman-teman? Cukup ya. Jadi oke, terima kasih atas waktunya teman-teman semua. Pada prinsipnya jika ada ada kata-kata salah mohon dimaafkan, karena jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang itu datangnya dari diri saya sendiri, karena manusia adalah tempat hilaf. Makanya mohon dimaafkan jika ada. Dan intinya pada prinsipnya jika ada yang masih kurang, kita bisa belajar bersama. Kita cari tahu. Pada prinsipnya kita bagaimana caranya proses pembelajaran ini, sama-sama belajar. Jadi meskipun kembali lagi saya bilang tadi, kami di sini sama Pak Angga itu faktor waktu aja yang membedakan dengan teman-teman. Kami karena faktor duluan aja, jadi makanya kami yang ada di sini. Intinya seperti itu. Jadi jangan bosan-bosan, tetap semangat teman-teman. Ini kita tentuin dulu nih, besok atau lusa nih. Oh malam, oh iya benar, di sini masih banyak yang ini kali ya, pengen jalan apa dan main healing dan iya 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 benar. Wais. Tapi ini tapi ngaruh nggak ini nggak bakalan ngaruh ya besok ya, kan masih tanggal muda. Aduh. Ya udah, oke teman-teman semua, dengan berakhirnya materi tadi maka berakhir pula pertemuan kita pada malam hari ini. Kami tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, absen nanti ini ya, nanti tak buatin ya untuk absen nanti, atau kita Pak Angga kita mau pakai sistemnya absennya ini, atau kita nanti ada kopi darat belakangan aja keseluruhan, apa di belakangan aja karena iya recording ini laptop saya bermasalah nih, recording nggak bisa, terus pakai handphone saya ngerekamnya Pak, mampus. Serius ya, saya pakai, dan yang penting ada bukti. Oh nggak apa-apa Pak ya. Iya, aduh, ya udah. Oke teman-teman semua, jadi ya sip. Oke Pak Angga ya, makasih waktunya ya. Teman-teman semua ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.